Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di kuliah Biofisika. Saya Dr. Yanti Yulianti. Kali ini saya akan membahas rangkaian tentang ikatan kimia. Tapi untuk pertemuan kali ini saya akan membahas dulu tentang mekanika kuantum dan prinsip eksklusi Pauli. Sebelum kita membahas ikatan kimia terdiri dari ikatan atom-atom yang membentuk molekul. Jadi nanti kita akan membahas secara lengkap bagaimana atom-atom tersebut bisa mengikat satu sama lain membentuk sebuah ikatan kimia. Nah, jadi terlebih dahulu kita akan membahas tentang teori atom. Ya, teori-teori atom saya kira sudah dibahas di fisika kuantum, di fisika modern. Ya, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana terjadinya atau terbentuknya bilangan-bilangan kuantum yang bisa menjelaskan tentang ikatan kimia. Jadi kita akan membahas sekarang mekanika kuantum. Jadi mekanika kuantum adalah konsep mekanika yang diterapkan untuk benda-benda yang memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadi contoh seperti elektron, neutron, proton ya yang memiliki massa sangat kecil dan dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka mekanika yang digunakan adalah mekanika kuantum. Pada prinsipnya mekanika kuantum adalah penyelesaian persamaan Schrödinger. Ya, jadi seperti ini persamaan Schrödinger ini adalah sebenarnya adalah prinsip hukum kekekalan energi. Jadi di sini Hamiltonian. Jadi ada energi di sini namanya ini energi kinetik dan ini energi potensial. Lalu atom yang dibahas adalah atom hidrogen yang paling sederhana, yaitu atom yang terdiri dari satu proton dan satu elektron. Jadi sehingga yang dibahas di sini persamaan Schrödinger koordinatnya adalah koordinat bola. Persamaan yang pertama ini adalah persamaan Schrödinger yang sudah dimasukkan persamaan diferensialnya adalah persamaan diferensial untuk koordinat bola. Jadi koordinat bola di sini ada persamaan diferensial yang terhadap R ini, lalu ini terhadap pi, lalu ini terhadap theta. Ya, jadi di sini psi-nya di sini adalah parsial terhadap R, di sini terhadap pi dan theta. Lalu ini adalah suku energi potensial. Jadi di potensial di sini yang berlaku adalah energi potensial yang potensial listrik ya. Jadi potensial di sini karena ada gaya Coulomb antara proton dengan elektron ya. Di sini Anda harus buka lagi Pismatnya ya. Bagaimana terbentuknya persamaan diferensial order 2 untuk koordinat bola. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu dengan cara separasi variabel. Ya, jadi di sini C terdiri dari koordinatnya bergantung pada R, pada theta dan pi. Kita separasi ya, R besar ini hanya bergantung pada R, theta hanya bergantung pada theta, pi hanya bergantung pada pi ya, sehingga kita akan pisahkan masing-masing, lalu nanti solusi akhirnya adalah perkalian dari masing-masing masing-masing solusi ya. Jadi dipisahkan dulu baru nanti digabung ya. Lalu caranya adalah demikian, ini dimasukkan ke sini ke persamaan ini dibagi dengan R. Jadi ini C-nya dimasukkan ini, lalu ini dibagi dengan C lagi. Ya, sehingga di bagian ini hanya bergantung pada R. Anda lihat sudah tidak ada lagi. Kalau di sini masih C ya, C yang bergantung pada R, theta dan pi. Di sini sudah hilang. Hanya sukunya hanya bergantung pada R. Ini suku ini hanya bergantung pada pi. Ini suku ini hanya bergantung pada theta. Lalu ini adalah suku energi potensial. Jadi silahkan Anda buka lagi Pismatnya bagaimana membentuk persamaan ini ada di Pismat. Selanjutnya setelah membentuk persamaan ini, semua masing-masing suku sudah hanya bergantung pada R, pada theta dan pi. Lalu kita misalkan di sini adalah suku yang terhadap pi, suku yang ini ya. Kita misalkan sebagai minus m kuadrat pi. Jadi ini adalah membentuk
sebuah persamaan diferensial order 2 yang sebelah kanannya adalah negatif lalu konstanta, lalu di sini ada pi. Ya, ini bisa diselesaikan dengan solusinya adalah sinus, kosinus atau eksponensial, ada i-nya ya, pangkat i. Ya. Jadi ini untuk solusi untuk pi. Jadi Anda masukkan nanti ke sini. Ya. Ini dimasukkan suku yang ini dimasukkan ke sini membentuk persamaan ini. Jadi yang ini masih sama R, yang pi di sini adalah di sini masukkan m kuadrat, di sini ada sinus kuadrat theta ya. Sinus kuadrat theta lalu dimasukkan ya ke sini. Lalu di sini ini masih sama, ini masih sama. Ya. Lalu setelah itu ya, setelah itu nanti bisa solusi terhadap pi ini sudah nanti kita dapatkan ya. Setelah pi solusinya sudah kita dapatkan, sekarang kita akan mencari solusinya ini suku yang theta ya. Jadi suku yang theta sekarang kita misalkan ya beta. Jadi misalkan sekarang ini suku yang ini ya, suku yang ini sinus masih, lalu yang ini, yang suku yang ini 1 per sinus d theta sama yang suku yang ini sebagai dimisahkan sebagai beta ya. Jadi beta ya, sehingga bisa kita rumuskan sebagai seperti ini. Jadi kita masukkan yang ini ke sini ya. Jadi suku yang ini diganti dengan minus beta theta ya. Jadi ini ya seperti ini. Lalu Anda silahkan Anda coba di rumah bagaimana ini persamaan ini terbentuk ya, sehingga nanti solusinya adalah polinomial Legendre ya untuk persamaan ini ya. Jadi tadi ini solusi yang terhadap pi, ini adalah 1 per akar 2 pi eksponensial pangkat i m pi. Lalu ini yang ini ya, ini bisa dirumuskan seperti ini keluarnya adalah polinomial Legendre ya. Lalu nanti solusinya adalah seperti ini. Jadi Anda buka Pismatnya, polinomial Legendre itu apa, bagaimana terbentuk dari persamaan-persamaan ini, lalu keluar solusinya ini. Ya saya kira ada di fisika kuantum, pelajaran di fisika kuantum juga ada, di Pismat ada. Sehingga kita bisa mendapatkan L sama dengan M, ya M plus 1, M plus 2 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah sudah bilangan kuantum L. Jadi ini bilangan kuantum L ini berasal dari sini, dari pada saat mencari solusi persamaan Schrödinger untuk suku yang theta. Selanjutnya, setelah Anda sudah dapat pi, sudah dapat theta, sekarang Anda harus mencari R ya, untuk mencari solusi lengkap dari C ya, dari persamaan Schrödinger terhadap koordinat bola. Nah, sekarang R tadi kan sudah Anda tahu ya, kita misalkan sebagai beta. Nah, ini dimasukkan betanya adalah L per 1 dan seterusnya ya, dimasukkan lagi tadi Anda sudah dapatkan betanya, ini adalah suku dari energi potensial. Lalu kita misalkan lagi ya, alfa kuadrat sama dengan ini, yang ini suku yang ini adalah 8 pi kuadrat mu e per h kuadrat kali energi total. Ini sebagai alfa kuadrat. Lalu di sini lalu nanti Anda bisa misalkan ini sebagai lambda nih, suku yang ini adalah lambda, lalu rho adalah 2 kali alfa R. Jadi Anda alfanya apa, rho adalah 2 kali alfa R ya, sehingga S kali rho sama dengan R ya. Jadi nanti solusinya adalah kalau R adalah terhadap R, lalu S ini adalah terhadap rho, dengan rho adalah 2 kali alfa R ya. Anda tinggal R dikali 2 kali alfa. Alfa ini adalah konstanta ya. Ini konstanta ini diakarkan ya. Lalu maka Anda dapatkan S rho ya. Lalu di sini ini Anda ini kan sudah dimisahkan ya. Ini ada rho dan sebagainya. Lalu Anda silahkan Anda coba di rumah.
sehingga Anda dapatkan R-nya nih. R sama dengan rho per 2 alfa. Anda masukkan di sini. DDR Anda masukkan di sini, D rho sama dengan 2R 2 alfa DR dan seterusnya. Lalu ini R rho kuadrat sama DS di sini dan seterusnya. Lalu ini Anda masukkan, ini suku yang ini masih sama ya. Ini ada ini di sini alfa sama dengan rho per 2R contoh dan seterusnya ya. Anda bisa dapatkan persamaan ini dengan memisahkan semua ini. Sehingga ini bisa dibentuk adalah solusinya adalah, Anda lihat di sini solusinya adalah S terhadap rho adalah rho kuadrat eksponensial minus rho per 2 L kali L yang bergantung pada rho ya. Lalu ini adalah persamaannya sehingga sehingga bisa dicari solusinya adalah polinomial Legendre. Ini agak panjang ya, memang Anda butuh, kalau ini tidak sesimpel ini gitu, rumusnya agak panjang, tapi kalau harus dituliskan semuanya kan terlalu banyak ya. Nanti slide-nya Anda bisa coba di rumah, di kotak sendiri. Saya kira ini sebenarnya di kuantum Anda bisa hanya mereview saja. Jadi solusinya adalah sama, adalah polinomial Legendre ya, untuk mencari di sini ada L ya, di sini ada L untuk mencari nanti bilangan kuantum yang selanjutnya ya. Jadi nanti bilangan-bilangan kuantum akan didapatkan lambda sama dengan n sama dengan L plus 1, L plus 2, L plus 3 dan seterusnya. Lalu ini adalah solusi dari R yang kita ingin cari, dengan rho adalah 2R per N A0 dan rho adalah 2R per R 2R per N A0 ya. Dari hasil pencarian solusi persamaan Schrödinger bergantung pada koordinat bola ya, mencari R, theta dan Pi, maka Anda bisa mendapatkan ya ada bilangan-bilangan kuantum yaitu bilangan kuantum utama N 1 2 3 4, ada bilangan kuantum azimuth yaitu L 0 1 2 3 sampai N minus 1. Jadi kalau N-nya 2 berarti sampai dengan 1 saja ya, 0 dengan 1. Lalu bilangan kuantum magnetik yaitu bergantung pada L. Jadi kalau L-nya tadi misalkan 0 dan 1 berarti 0, lalu minus 1, 0 dan plus 1 gitu ya. Jadi minus L plus 1 dan seterusnya sampai L minus 1 dan plus L. Lalu tadi ada energi total ya pada saat Anda memisahkan dengan alfa, lalu ada di situ ada energi total. Energi totalnya adalah 2pi minus 2pi kuadrat mu n0 q e pangkat 4 per h kuadrat n kuadrat. Jadi energi total ini adalah bergantung pada bilangan kuantum utama. Jadi kulit ini kulit nomor 1, 2, 3, 4. Lalu nanti kita akan beri nama, nomor 1 itu adalah S, 2 adalah P, SPD dan seterusnya ya, SPDF ini. Jadi nanti energinya itu diskrit, jadi energinya tidak kontinu. Jadi kulit terluar itu Anda masukkan N-nya ini adalah 1, maka energi totalnya Anda bisa hitung. Lalu ini adalah 2 ya, 2. Lalu ini 2 pangkat 2 berarti ini dibagi 4 ya, ini 3 pangkat 2 dan seterusnya. Jadi energi dari tingkat atomnya itu kulitnya itu bergantung pada bilangan kuantum utama ya. Tadi yang kita bahas adalah atom hidrogen ya, atom hidrogen yang memiliki satu proton dan satu elektron. Lalu kita mendapatkan bilangan kuantum utama, azimuth dan magnetik. Lalu sekarang kita akan melihat kulit-kulit yang sudah terdegenerasi. Jadi terdegenerasi itu adalah satu keadaan energi itu bisa ada bermacam-macam ya. Jadi contoh di sini 1S ini hanya satu saja degenerasinya, jadi hanya 1S ya. Lalu di sini kulit S itu maksimal diisi 2 ya, 2 elektron. Jadi tidak bisa lebih dari 2. Lalu kulit P ini ya 2P di sini tidak hanya ada 3 ya. Di sini ada 2P saja untuk MZ sama dengan plus 1,
Mz0 dan Mz sama dengan -1. Jadi terdegenerasi 3 ya. Jadi di sini untuk +1 ini bentuknya seperti ini Mz sama dengan 0 dan seterusnya. Ya, masing-masing degenerasi ini diisi 2 ya, diisi 2 elektron ya. Jadi mungkin Anda dulu pernah belajar dikasih kotak-kotak ya. Kalau S itu kotaknya 1, kalau P itu kotaknya 3, masing-masing kotak diisi 2 elektron ya, yang satu ke atas yang satu ke bawah ya. Itu cara menempatkan elektron di dalam kulitnya. Lalu 2S ini juga sama, degenerasinya 1. Ini diisi kulit 2 elektron. Lalu ini untuk 2P ya. Di sini untuk ada yang 2PX, 2PY, 2PZ ya. Jadi sama masing-masing 2. Jadi nanti untuk D itu adalah 5. Jadi kotaknya ada 5, degenerasinya ada 5. Jadi masing-masing diisi dengan 2 elektron, sehingga total elektron di kulit D itu adalah 10. Ya, tadi S totalnya adalah 2, P adalah 6, ya, D adalah 10 dan seterusnya. Nanti degenerasinya itu bisa dihitung ya. Setelah kita tadi sudah menjelaskan tentang atom hidrogen, lalu atom yang berelektron banyak, bagaimana elektron tersebut menempati kulit-kulit ya di dalam atom. Tidak sembarangan kulit adalah elektron tersebut berada pada posisi energi tertentu ya. Jadi energinya sudah diskrit ya. Tetapi tadi sudah saya katakan bahwa ternyata satu kotak itu, satu degenerasi itu berisi dengan 2 elektron. Padahal ada namanya prinsip eksklusi Pauli. Jadi untuk atom yang berelektron banyak, tidak ada elektron yang memiliki set bilangan kuantum yang sama. Jadi kalau tadi degenerasinya 1 diisi 2 elektron, artinya nomor N, L, M-nya itu N-nya mungkin itu bisa sama ya kan. Nah itu tidak boleh, sehingga ada namanya di sini diberi tambahan satu lagi bilangan kuantum spin ya. Bilangan kuantum spin ini berhubungan dengan momentum angular elektron, yaitu di sini karena elektron tersebut berputar sehingga ada momentum angular ya. Jadi momentum angular ini adalah R dikali P. P ini adalah momentum linearnya ya. Lalu Anda bisa cari di fisika modern saya kira atau di fisika kuantum bagaimana ini akhirnya dapat bilangan kuantumnya itu adalah setengah dan plus setengah ya. Jadi plus setengah dan minus setengah. Jadi yang ke atas plus setengah, yang ke bawah minus setengah ya. Biasanya seperti itu digambarkan seperti itu, sehingga satu setnya itu tidak lagi yang sama karena dengan N, L, M-nya sama tapi S-nya adalah beda ya. Sehingga yang itu dihubungkan dengan yang satu berputar ke arah jarum jam, yang satu berlawanan arah jarum jam ya. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Nanti kita lanjutkan untuk bagaimana atom-atom tersebut membentuk ikatan kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.